Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan kami berbagi kisah tokoh besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saja tanpa berlama-lama mari kita ke kisahnya. Pengetahuan yang dimiliki Imam Al-Asy'ari dari ulama ahli hadits dalam 10 tahun usia pertamanya, kemudian rasionalitas yang didapatkannya dari Al-Jubai berkecamuk dalam otaknya. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Mu'tazilah tiba-tiba menguap dari benaknya satu demi satu, mengisyaratkan ada sesuatu yang mengganjal. Puncaknya, Imam Al-Asy'ari meragukan konsep asyalah wa al-aslah milik Mu'tazilah, yaitu bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan memberikan yang terbaik kepada manusia. Dalam sebuah perdebatan, Imam Al-Asy'ari bertanya kepada Al-Jubai, bagaimana pendapatmu terhadap 3 orang ini? Orang yang mati beriman dan bertakwa, orang yang mati kafir dan orang yang mati ketika masih kecil. Al-Jubai menjawab, orang yang mati beriman akan dimasukkan ke dalam surga tingkat atas, orang yang mati kafir akan masuk neraka dan anak kecil yang mati akan selamat dari neraka. Imam Al-Asy'ari lalu menimpali pertanyaan lagi, kemudian, jika anak kecil itu di akhirat berteriak, "Ya Tuhan, kenapa Engkau tidak panjangkan saja umurku sehingga aku bisa punya banyak waktu untuk taat kepadamu?" Al-Jubai menjawab, kata Allah, "Aku lebih tahu, jika engkau hidup lebih lama niscaya engkau akan berbuat maksiat." Imam Al-Asy'ari melanjutkan pertanyaan, bagaimana jika orang yang mati kafir itu menuntut di akhirat? "Tuhan, mengapa engkau tidak matikan saja aku ketika masih kecil supaya aku tidak terjerumus kepada neraka?" Sampai di sini, Al-Jubai terdiam 1000 bahasa. Keganjalan-keganjalan yang menghantui Imam Al-Asy'ari selama 20 tahun terakhir akhirnya menemui jalan terang pada bulan Ramadan. Pada bulan penuh berkah ini dia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia 3 kali bertemu Nabi dalam mimpi dengan pesan yang sama, kembalilah ke jalan ahli hadits. Imam Al-Asy'ari terlihat menghilang dari rumahnya entah kemana setelah kejadian mimpi tersebut. Ia muncul secara tiba-tiba setelah 15 hari untuk memberitahukan kepada segenap manusia bahwa ia telah keluar dari mazhab Mu'tazilah. Pengumuman ini ia sampaikan di mimbar masjid. "Barang siapa telah mengenalku, memang itulah aku. Barang siapa belum mengenalku, aku tahu bahwa aku, Fulan bin Fulan adalah orang yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat dengan mata, bahwa keburukan yang aku lakukan berasal dari kehendakku sendiri. Maka dari itu, saya menyatakan bertobat dari semua statement tadi. Saya melepaskan diri dari Mu'tazilah dan menentang pendapatnya." Semenjak kejadian itu, Imam Al-Asy'ari menjadi lawan debat Mu'tazilah. Uniknya, ia mengkritik Mu'tazilah dengan logika debat ala Mu'tazilah. Ia berhasil menyatukan 2 kelebihan yang dimiliki kelompok ahli hadits dan kelompok Mu'tazilah. Dari ahli hadits, Imam Al-Asy'ari belajar pendapat sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in terkait masalah ketuhanan dan Al-Quran. Dan dari Mu'tazilah, ia belajar membangun logika rasional yang mudah diterima akal. Ia kemudian menjadi arus baru dalam ilmu kalam yang bisa menggabungkan rasionalitas dengan kesahihan pendapat Al-Qarn Al-Awal, generasi pertama. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.